dijadwalkan kalau nggak salah jam 10:10 Pak ya. Kayaknya biar semangat diawali dengan pantun dulu itu. Cakep. Banyak jalan menuju Roma. Cakep. Bisa lewat kanan atau lewat kiri. Cakep. Selamat pagi semuanya. Pagi. Cakep. Bapak Roma izin berdiri di sini. Cakep. Tepuk tangan semuanya. Soneta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak mohon maaf saya buka kerpen. Beranak pinak dengan anak saya 3 kelahiran Sumawe semua. Kemudian setelah itu saya pindah ke Cimahi di Busana Ranut. Waktu di Busana Ranut itu saya setahun menjadi TKI ke Libanon untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dunia selama setahun. Di luar negeri juga setahun jadi TKI saya itu. Jadi military staff di pasukan BBB. Pulang gak lama berangkat ke Dumai, Riau menjadi komandan rudal juga di sana, rudal Starstrike dari Inggris selama setahun. Kemudian saya sekolah Siswat, sekolah komando angkatan darat. Kemudian saya bertugas di Malang, Jawa Timur di divisi infanteri 2 Kostrad. Kalau di sini ini jajaran divisi infanteri 1, nah saya sebelumnya di divisi infanteri 2 Kostrad. Baru kemudian diperintahkan setahun yang lalu, tepatnya tahun lalu, saya memimpin batalion ini. Jadi kurang lebih saya jadi warga Tangerang ini ya setahun 10 bulan, setahun 1 bulan. Kemudian riwayat pendidikan umum saya Akademi Militer 2005, kemudian S1 saya di Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Administrasi Negara, S2 saya di Universitas Brawijaya, jurusan Ketahanan Nasional, dan saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Brawijaya. Mohon doanya Bu, jangan lulus. Ini mahasiswa, jadi tentara itu nggak pinter-pinter Bu, sekolah terus nih. Makanya. Jadi kesempatan pagi hari ini saya sedikit berbagi pengetahuan, tidak menggurui, mohon izin kakak-kakak sekalian tidak menggurui. Mungkin karena saya tahu lebih duluan aja kan, karena tiap hari ya, saya pikir ini soalnya kan masalah perang ini ya. Baik, itu sekilas untuk perkenalan diri. Nanti kalau ada yang tanya tentang perkenalan diri ini nggak masuk di ujian ini, nanti sambil jalan ketemu di jalan, oh itu Pak Roma. Gitu. Atau adik rumah, karena nih kayaknya senior saya semua ini. Baik, lanjut slide. Ya, apa itu perang? Nah, saya harus ngerpek juga Bu ini, dari sini nggak kelihatan slide-nya. Jadi perang itu adalah sebuah konsekuensi dari politik. Jadi perang itu timbul karena kepentingan A dan kepentingan B ya, untuk mencapai sebuah keinginan politik. Itu perang ya. Jadi konflik permasalahan dua pihak dari zaman dulu, sejak Adam lahir, itu perang pertama kali. Pertanyaan Adam itu Qabil dan Habil ya. Qabil dan Habil. Jadi manusia itu lahir sudah dengan jiwa peperangannya itu sadar. Itu dari tradisional sekali seperti itu. Beriring waktu, kepentingan ini melibatkan banyak teknologi, banyak informasi, sumber daya. Kalau orang Jawa bilang, caranya pilih, yang penting aku menang. Nah, itu. Meskipun perang sendiri diatur, ada namanya hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia. Setiap prajurit itu diartikan. Jadi perang itu ada aturannya, tidak sembarang pakai nuklir itu nggak boleh. Pakai senjata biokimia yang mematikan massal itu nggak boleh. Contohnya ini, kayak COVID kemarin itu. Ada yang berbicara COVID ini mungkin ini merupakan salah satu senjata biokimia yang dibuat oleh A untuk menghabiskan si B. Nah, jadi seperti itu. Itu tidak boleh. Ada hukumnya namanya hukum humaniter. Namun
basic lagi ke naluri dasar manusia itu sudah tertanam perang. Karena perang yang ada di Israel dengan Hamas, Israel dengan Suriah, Israel dengan Hizbullah, atau Ukraina dengan Rusia, mahal perang. Namun di sisi lain, kita ini ya, Indonesia ini sekarang baik-baik saja, damai-damai saja. Perang itu tidak bisa diprediksi, kapanpun bisa terjadi. Makanya ada istilah civis pacem ya, civis pacem parabellum. Kalau kamu pengen damai, maka siapkanlah untuk berperang. Itu. Makanya kalau perang yang saya sebutkan tadi dari awal sampai akhirnya adalah perang istilahnya konvensional, perang yang dalam arti sesungguhnya. Kemudian bagaimana dengan yang akan kita bahas ini, yaitu proxy war. Oke, lanjut slide. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, ini Pak Mao Zedong ini dari Cina. Ya. Untuk mencapai tujuan perang, segala cara dan sarana dapat saja dilakukan tanpa mengindahkan moral dan berkembangnya kebencian. Wis piye carane piye. Itu. Yang penting menang. Meskipun sudah diatur dalam hukum HAM ataupun humaniter tadi. Risiko kehancuran fatal dan tujuan akhirnya adalah politik. Ya, lanjut. Slide. Nah, proxy war. Proxy war itu konfrontasi antara kedua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko terhadap kehancuran fatal. Jadi kalau orang Jawa bilang nabok nyilih tangan, nah betul. Mukul minjem tangan temennya. Jadi dia nggak tahu nih pemainnya siapa. Jadi biar nih si A dan si B yang punya kepentingan adalah si C. Si C ini menggunakan si A untuk menghancurkan si B. Sekarang kerentanannya adalah di sini. Tidak lagi perang. Ya kalau yang terbuka seperti sekarang terlihat Ukraina lawan Rusia, Israel lawan Suriah, lawan Hamas, lawan Hizbullah dari Lebanon. Tapi di balik itu sebenarnya ada proksi-proksi kecil yang ada di dalamnya. Nah, kalau masa depan ini nanti akan sedikit saya ceritakan tentang peperangan. Ada sudah masuk ke generasi 5 sekarang peperangan ini. Jadi udah campuran, udah nggak jelas bentuknya. Ya lanjut slide. Ya. Sejarah proxy war, sedikit sejarah, nggak hanya proxy war sih, ini sejarah peperangan. Kita ini dulu ada negara yang hebat, Nusantara ini, mulai dari ada Sriwijaya, kemudian ada Majapahit. Nah, dari pengalaman ada Majapahit itu kan wilayahnya hampir termasuk Sriwijaya, hampir Asia Tenggara, termasuk Majapahit ini juga hampir Asia Tenggara sampai Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, sana. Setiap ancaman yang datang masuk bisa kita hadapi. Dari Cina datang ke sini bisa kita hadapi. Tapi pelajaran penting, runtuhnya karena apa? Karena dari dalam. Sejak raja terakhir Bapak Hayam Wuruk, kemudian beliau turunlah kepada putri mahkotanya, Raja Ratu Kusumawardhani, itu putri aslinya beliau. Kemudian konflik dengan saudaranya dari selirnya, apa namanya saya lupa itu. Itulah. Akhirnya runtuhnya karena dari dalam. Jadi Indonesia ini punya, meskipun pernah berjaya, tapi juga punya riwayat yang menghancurkan negara kita ini dari dalam sendiri. Ini yang perlu kita menjadikan evaluasi besar bagi kita semua agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Nah, ini dia Bu. Gak kelihatan? Kelihatan. Saya juga nggak kelihatan. Jadi ini bunder-bunder ini ada 4, 5 sama yang tengah. Ini menggambarkan bahwa perang itu sudah ada. Yang atas ini adalah perang generasi 1.
generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Generasi 1 itu zaman Napoleon Bonaparte dan sebelumnya. Jadi kalau perang itu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak sekalian lihat berbaris, ya tembak, tembak, yang depan mati, gitu kan. Jadi bersahap, maju. Itu ada namanya palang Romawi, palang Yunani. Jadi ada bentuk-bentuknya itu. Kanan maju, kiri maju. Kemudian perang generasi 2 itu perang dunia ke-1. Kemudian perang generasi ketiga itu perang dunia kedua. Nah, sekarang generasi 4 ini sudah setelah perang dunia kedua sampai sekarang ini sudah menggunakan senjata-senjata canggih. Nah, yang paling riskan ini, yang tengah ini, di bunderin ini adalah irisan semua jenis-jenis perang itu jadi satu. Di dalamnya inilah ada proxy war. Ada proxy war, ada asymmetris war. Asimetris itu tidak simetris. Kekuatannya tidak imbang, tapi dengan kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Kemudian ada lagi NCWS, Network Centric Warfare. Kemudian perang siber di dalamnya. Ini jenis-jenis perang. Yang kita perlu antisipasi adalah perang-perang gaya baru. Perang gaya baru ini yang diserang tidak hanya kontak fisik senjata, tapi melalui berbagai cara, meliputi ipolek sosbud dan terakhir markap. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Ini celah-celah masuknya itu dari situ. Contoh nih, dari ideologi. Kita sudah, founding father kita sudah sepakat ya kita menggunakan ideologi Pancasila. Itu dari berbagai pendahulu kita bersepakatan pada tahun 1945 kita menggunakan ideologi Pancasila. Dengan banyaknya ideologi-ideologi di dunia ini, kita sudah memutuskan menggunakan ideologi Pancasila. Itu yang sudah sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Itu harus kita jaga. Sekarang masyarakat kita dengan adanya teknologi yang ada sekarang, belajar, mungkin generasi-generasi sekarang mudah mencari informasi. Pengaruh-pengaruh ideologi lain pun sudah gampang juga untuk masuk ke pemikiran pemuda-pemuda zaman sekarang. Komunis bisa, neokomunis bisa, komunis gaya baru, liberalis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian politik kita mengusung demokrasi. Bagaimana sistem demokrasi yang tepat untuk kita? Baik, untuk situasi sekarang ini, karena saya ketemu dengan kakak-kakak sekalian pramuka, yang paling penting kita adalah kita ini pembina generasi-generasi muda melalui wadah pramuka ini. Ancaman bagi pemuda sekarang ini yang ada yaitu dari budaya. Dengan adanya kemajuan teknologi yang ada, budaya gampang sekali dikeluarkan. Budaya kalau zaman dulu bilang budaya kebarat-baratan, budaya seks bebas, alkohol, minuman keras, pergaulan bebas. Sekarang dengan kebebasan itu, teknologi ada judi online, kemudian pinjaman online. Ya. Ini kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh pemuda-pemuda saat ini. Kemudian termasuk budaya-budaya, kita punya budaya sendiri. Kita Indonesia ini kaya akan budaya. Tapi kalah, ya mohon maaf, bukannya saya contoh lah, salah satu contoh. Kita mengenal salah satu negara yang kampanye budayanya sangat kuat. Contohnya adalah Korea dengan K-pop-nya.
Betul kan? Betul. Banyak generasi-generasi muda ini, termasuk anak saya yang udah menginjak remaja ini juga suka dengan hip hop. Bukan melarang itu suka, tapi jangan menjadi kayak fanatik. Iya. Perlu bapak-bapak sadari dengan masuknya contohnya ini penjadi, ya mungkin bahasa saya lah, mohon maaf, jual merchandise-nya, jual tiketnya, jual apanya loh, hanya itu yang tanpa kita sadari. Ya bukan, sekali lagi bukan berarti kita jangan sampai fanatik. Ada juga itu kalau ibu-ibu nanti ngobrol sama anak-anaknya atau sama saudara-saudaranya anak muda. Ada sampai idolanya itu di lecehkan kalau orang Jawa Bilok ini itu ikut marah dia kan. Iya. Karena siapa dulu terlalu fanatik. Kita masih tadi otaknya muda kita ini sampai bisa terpengaruh. Sedangkan di sisi lain kita punya budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Itulah PR besar kita. Nah, wadah inilah yang sangat bagus. Mari sama-sama kita jaga pemuda-pemuda kita ya, untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh budaya. Dan itu hanya sebagai salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perkembangan teknologi. Jadi penggunaan teknologi sebuah keniscayaan, hal yang tidak bisa kita hindari. Sekarang sudah memang harus menggunakan teknologi. Saya rasa yang ada di sini semua, hampir semua yang punya handphone atau smartphone. Bahkan tidak hanya satu, jadi dua. Tapi yaitu teleponnya smart, jangan sampai yang pakai telepon nggak smart. Bahasa lainnya bodoh gitu kan. Jadi saya menggunakan bahasa-bahasa dulu lah, bahasa-bahasa sesepuh-sesepuh kita dulu. Jadi teknologi itu ibaratnya pisau. Mau kita pakai untuk apa? Mau digunakan untuk ngiris daging juga bisa. Mau digunakan untuk melautai orang juga bisa. Jadi bukan berarti pisau ini jelek, pisaunya dibuang. Tantangan kita bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada, salah satunya adalah smartphone tadi, untuk mendukung perkembangan generasi-generasi kita yang baru. Hal yang paling penting di Twitter adalah budaya. Makanya saya sangat setuju lagi membaca tadi yang di lapangan itu ada slogan yang dipakai itu gembira berkarya, apa ya? Gembira berkarya berkarakter. Gembira berkarakter berkarya. Itu saya setuju dengan slogan itu. Ini kayaknya alarm 10 menit terakhir ini ya. Gembira berkarakter berkarya. Gembira penting. Jangan terus pemuda-pemuda kita, adik-adik kita, adik-adik binaan kita juga selalu ditakut-takuti. Ya. Jadi kita kurangi juga manajemen ketakutan itu, kita kurangi. Gembira, tapi gembira yang ada ukurannya. Kakak-kakak sekalian, kita tahu generasi-generasi sekarang apapun orang istilahkan generasi X, Y, Z, sandwich, sampai kehabisan nama lagi kan? Itu generasi yang rentan. Ya rentan, maksudnya rapuh, rapuh, ya mudah baperan. Nah, makanya kita situasikan, kita juga harus adaptif. Bagaimana? Gak bisa kita bawa seperti zaman-zaman kakak-kakak dulu. Dulu deh, waktu kakak masih penggalang, gitu kan? Jalan. Gak bisa, kita harus nyari inovasi-inovasi bagaimana cara. Iya. Memang sekarang dengan beriringnya waktu
pengaruh-pengaruh teknologi ini juga banyak mempengaruhi. Tidak hanya kepada generasi sandwich, termasuk orang tuanya itu juga generasi seusia saya yang juga mungkin sudah mulai rapuh juga. Anaknya sedikit dimarahin, ya, orang tuanya yang dimasalahkan. Main sama pembinanya, main sama gurunya. Intinya kakak-kakak pembina sekalian, kita tetap harus tegas, ya, keras, tapi tidak melukai, tidak menyakiti hati. Maka cari, bukan berarti juga harus dilus-lus, rentan. Memang siklus kehidupan ini ada masanya ketika yang keras itu akan survive. Orang yang survive akan berhasil. Dia setelah berhasil enak. Setelah enak, dia menimbulkan generasi yang enak pada generasi berikutnya. Generasi yang enak menimbulkan kelemahan. Ya. Setelah lemah, dia nyari inovasi lagi, balik lagi keras lagi. Muter aja seperti ini. Ini tantangan kita. Jadi kuncinya tetap tegas, ya, keras, tapi terukur. Kalau bahasa tentara itu tarik ulur. Situasional, kita bisa melihat situasinya di mana. Itu. Kemudian masih ada 7 menit lagi. Lanjut, slide. Nah, ini tadi saya sebutkan perang jenis baru, asimetris, hibrida, proxy war. Saya ada catatan penting yang lewat. Nah, berikutnya ini 7 menit terakhir saya akan bahas tentang bagaimana peran kita semua sebagai pembina kepada generasi-generasi pramuka saat ini, ya, agar bisa menghadapi proxy war tadi. Yang pertama, mari sama-sama kita edukasi adik-adik kita semua dengan kita tingkatkan literasi digitalnya. Ya. Dia harus pandai, harus banyak belajar dengan media yang ada, tapi bisa memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak. Karena salah satu peperangan tadi itu, informasi yang diakses harus yang relevan, kemudian bisa di cross check kebenarannya, tidak mudah terprovokasi. Itu pentingnya peningkatan kemampuan literasi digital untuk adik-adik kita. Kemudian yang berikutnya, nah, pembangunan karakter. Nah, ini ya saya setuju tadi, karakter dan patriotisme. Apapun yang kita hadapi tadi, mau IPO, Lexos, Bud, Hankam, mau ketika kita sudah berkarakter, berintegritas, insya Allah akan tidak mudah untuk terprovokasi, tidak mudah untuk terpengaruh, tidak mudah untuk teradu domba. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesadaran akan ancaman proxy war tadi. Jadi kita menyadari semua bahwa ancaman bisa datang kapanpun, dari manapun. Bukan berarti kita untuk paranoid, takut, tidak, tapi menjadikan kita untuk waspada. Dan ini butuh kerjasama seluruh stakeholder, seluruh bagian, tidak hanya tentara, semuanya. Justru yang penting-penting ini dari generasi muda ini, dari adik-adik kita yang akan kita bina. Kemudian, nah, kesempatan yang ada, kita munculkan adik-adik kita menjadi calon-calon pemimpin muda di masa depan. Kita latih leadership, kita latih kepemimpinan, kita latih bagaimana dia bisa menghandle regunya, menghandle personnya, menghandle timnya, bagaimana dia bisa bekerja sama di dalamnya. Karena skill itulah yang dibutuhkan di kehidupan nanti, apapun profesinya. Betul Ibu ya? Betul. Nah, jadi kita tidak butuh orang pinter tapi dia nggak bisa bekerja sama. Kita tidak butuh juga orang yang intinya kerjasama dan bisa memimpin.
memang dalam sebuah organisasi ya kita sadari namanya organisasi itu kan bagaikan tubuh, ada di kepala, ada di tangan, kaki, badan, itulah fungsinya. Dan saya yakin itu yang dulu sering saya terima ketika saya ikut pramuka, itu yang sering itu kita pertahankan. Kemudian satu-satunya salah satu yang bisa diandalkan oleh negara ini, salah satunya juga pramuka untuk sebagai kader-kader bela negara. Dari bapak-bapak pembina dulu, kemudian turun kepada adik-adik semua, adik-adik muda. Karena dari kita tanamkan bela negara, apapun nanti dia profesinya, dia tidak akan mengingkari negaranya. Apapun nanti profesinya. Kemudian yang terakhir, pesan saya, kita tanamkan juga, kita latihkan juga adik-adik kita ini untuk kreatif, ya, kreatif, inovatif, memanfaatkan kecerdasannya dia yang ada sekarang ini, karena kita sadari bahwa generasi-generasi ini pengetahuannya juga luas. Kita munculkan kreativitasnya dia, kreativitas yang muncul, sehingga nanti dia ketika sudah tiba saatnya dia harus berkarya, itu menjadi generasi-generasi yang akan jauh lebih baik dibanding kita saat ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tinggal 2 menit. Ada pertanyaan, usul, saran? Silakan. Ya, silakan kakak-kakak untuk memberikan pertanyaan. Boleh saran ya Pak Komandan ya? Enggak, kakak-kakak? Demikian penjelasan Halo. dari Oke, Komandan. silakan. Berbuat terbaik, berani, tulus, dan ikhlas.